Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahila Arifah Amelia, nomor absen 21 dari kelas 1242. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan yaitu uji Ingenhousz dan uji Sachs. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan menghasilkan amilum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam fotosintesis. Yang pertama yaitu uji Ingenhousz. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan: hidrila, es batu, botol, dan air. Langkah pertama yaitu masukkan air ke dalam botol, kemudian masukkan hidrila ke ketiga botol yang sudah disiapkan. Tambahkan es batu ke botol terakhir, kemudian tutup hingga rapat. Taruh botol yang diisi es batu dan botol biasa ke tempat yang memiliki banyak sinar matahari. Botol ketiga ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Hasilnya yaitu hidrila yang ditaruh di tempat yang terkena banyak sinar matahari menghasilkan banyak gelembung. Sedangkan hidrila yang diberi es batu menghasilkan gelembung tapi sedikit, dan hidrila yang ditaruh di tempat teduh itu tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan suhu. Dibuktikan bahwa hidrila yang diletakkan di tempat terang menghasilkan lebih banyak oksigen, ditandai dengan banyaknya gelembung yang muncul, dan juga proses fotosintesis ini dipengaruhi oleh suhu. Hidrila yang diberi es batu menghasilkan lebih sedikit oksigen karena proses fotosintesis itu hanya bisa bekerja pada suhu normal atau optimal. Maka kesimpulannya yaitu proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh suhu dan cahaya matahari. Proses fotosintesis akan bekerja maksimal apabila terkena sinar matahari yang cukup, dan proses fotosintesis itu tidak akan bekerja dengan baik apabila berada di suhu rendah. Alat dan bahan yaitu aluminium foil, piring, betadine, hand sanitizer atau alkohol, panci dan kompor. Tutup daun dengan aluminium foil. Petik daun yang ada aluminium foil dan yang tidak ada. Kemudian buka daun yang ada aluminium foilnya dengan hati-hati. Kemudian rebus kedua daun tersebut hingga layu. Ambil daun yang sudah direbus yang sudah layu. Kemudian masukkan daun ke dalam wadah yang berisi alkohol atau hand sanitizer. Kemudian rebus kembali di air yang mendidih tadi hingga air alkohol berubah warna menjadi hijau. Kemudian bilas daun dengan air bersih dan beri betadine secukupnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya amilum. Setelah ditetesi betadine, daun yang tidak tertutup aluminium foil berwarna hijau kecoklatan dan daun yang tertutup aluminium foil berwarna hijau agak pucat. Itu membuktikan bahwa daun tersebut mengandung amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Maka dapat disimpulkan bahwa daun yang tidak tertutup aluminium foil itu mengandung amilum yang merupakan zat dari hasil fotosintesis, dan itu membuktikan bahwa cahaya matahari itu berpengaruh terhadap proses fotosintesis karena cahaya matahari adalah sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis.